Sebelumnya di tahun 2019, jadi itu dari sekedar hobi, saya menjalankan sebuah usaha ini, itu dari hobi merias. Jadi merias untuk diri sendiri nih kebetulan. Jadi kebetulan sebelumnya saya kerja di suatu perkantoran di bidang jasa keuangan. Nah, jadi di sana dituntut untuk berpenampilan yang menarik. Jadi dari berpenampilan menarik itu kita dituntut untuk bisa make up dan hairdo sendiri. Pengalaman unik ya. Kebetulan nih saya make upnya masih bawa sepeda motor. Itu banyak banget pengalaman unik ya, yang perginya subuh-subuh dari jam 1 pun pernah make up ya. Jadi jam 1 pagi itu bareng sama teman. Nah kebetulan make upnya bareng sama teman. Nah itu di tengah jalan tiba-tiba bannya bocor. Benar-benar kita sebagai seorang MUA itu benar-benar harus memiliki kesabaran yang tebal banget. Jadi perkenalkan, saya dari Laksita Makeup and Studio. Nah, jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Ninengah Hendrayani, asal dari Jaham Tembuku Bangli. Nah, untuk lahir, saya lahirnya asli dari Bangli, itu tahun 1995. Nah, jadi untuk kesibukan sekarang masih sibuk dalam membangun usaha kecil-kecilan saya. Seperti ada jasa make up, jasa nail atau kutek kayak gitu, nah sama elas. Nah, sebelumnya di tahun 2019, jadi itu dari sekedar hobi, saya menjalankan sebuah usaha ini, itu dari hobi merias. Jadi merias untuk diri sendiri nih kebetulan. Jadi kebetulan sebelumnya saya kerja di suatu perkantoran di bidang jasa keuangan. Nah, jadi di sana dituntut untuk berpenampilan yang menarik. Jadi dari berpenampilan menarik itu kita dituntut untuk bisa make up dan hairdo sendiri. Nah, jadi dari sana, dari sekian berjalannya waktu, jadi saya lebih menguasai make up untuk diri sendiri terlebih dahulu. Nah, di awal tahun 2019 kebetulan ada saudara yang menikah. Nah, jadi di sana saya disuruh untuk make upin dirinya. Jadi make up simple kayak gitu. Setelah itu saya memberanikan dirilah untuk mengambil sepupu, kebetulan waktu itu sepupu untuk make upin dia. Nah, jadi dari satu orang itu maka menyebarlah isu-isu keterampilan make up saya. Jadi itu menyebar ke teman-teman yang lain. Nah, dari sanalah muncul lagi job-job karena udah merasa wah ada job nih gitu. Jadi saya langsung mengupgrade skill dengan kursus make up kayak gitu. Nah, jadi kursusnya kebetulan masih di Bali, itu di Denpasar. Nah, jadi dari kursusnya itu ada beberapa trik tips make up yang saya dapetin. Nah, jadi setelah merasa bahwa kita udah punya skill nih untuk ngambil job yang lain, nah dari sanalah saya baru berani untuk mengambil job wedding, wisuda kayak gitu. Nah, jadi dari sana. Setelah berjalannya waktu itu sekitar 2-3 tahun menjalani usaha sampingan karena kerjaan utama kebetulan waktu itu masih di jasa keuangan. Setelah itu, karena job udah lumayan meningkat juga, jadi saya memutuskan untuk resign dari dunia perbankan. Setelah resign, di tahun 2022 itu memutuskan untuk fokus aja di usaha saya ini, yang dimana usahanya kebetulan sudah
bertambah lagi ada di bidang nails sama elas. Nah, jadi di tahun 2022 itu memfokuskan diri untuk fokus di satu usaha aja, yaitu di bidang kecantikan kebetulan. Dengan modal yang kecil juga itu masih udah bisa menyewa sebuah studio kecil. Jadi dari studio kecil itulah mulai lagi mengembangkan, mulai lagi promosi-promosi usaha yang saya miliki itu. Nah, jadi sebelumnya saya belum bisa nyari model, belum membayar model Astungkare. Setelah memfokuskan diri, udah mulai bisa lagi menyewa model-model yang lebih profesional, yang dulunya hanya meminjam muka teman untuk saya jadiin praktek makeup, sekarang udah bisa nyewa untuk modelnya. Nah, jadi kayak gitulah perjalanan usaha saya dari tahun 2019 sampai di sekarang, yang bisa dibilang belum sama sekali belum mencapai puncak, jadi masih merintis banget dari bawah. Kenapa bisa dinamain Laksita Studio Makeup? Nah, jadi itu awalnya saya bingung nih nyari nama. Jadi namanya, kalau kayak nama saya mungkin belum terlalu bagus kayak gitu ya. Nah, jadi scrolling lah di Google. Nah, jadi itu ketemulah beberapa nama dengan arti-artinya. Nah, jadi saya memutuskan untuk ngambil Laksita Makeup, di mana Laksita Makeup itu memiliki arti tersendiri. Nah, jadi Laksita itu artinya terkenal kayak gitu. Nah, jadi saya pengen dong usaha saya tuh terkenal ya, bukan hanya di Bangli, tapi mungkin nantinya tahun-tahun ke depan nanti bisa terkenal di seluruh Indonesia. Mengenai pengalaman yang hampir membuat saya menyerah, nah jadi itu ketika ngambil beberapa job. Nah, jadi ada komen nih, make upnya kurang gini atau harganya kemahalan kayak gitu. Nah, sedangkan kita tahu bahwa emang jasa make up itu emang harganya emang relatif mahal ya, dilihat dari produk yang kita gunain. Nah, jadi ada beberapa komentar itu bahwa harga makeupnya itu masih mahal untuk kita narik tarif di pedesaan. Dari modal yang saya miliki untuk membangun ini itu benar-benar dari modal sendiri tanpa pinjaman dari jasa keuangan kayak gitu. Jadi itu benar-benar selalu muter modal, setiap dapat job kita putar untuk beli bahan-bahan lainnya kayak gitu. Jadi karena kesulitan di bidang keuangan lah yang ngebuat saya tuh jadi agak hampir menyerah gitu. Ingin melanjutkan usaha ini atau balik lagi ke dunia perkantoran, jadi kayak gitu. Pengalaman unik ya, kebetulan nih saya makeupnya masih bawa sepeda motor. Nah, itu banyak banget pengalaman unik ya, yang perginya subuh-subuh dari jam 1 pun pernah makeup ya. Jadi jam 1 pagi itu bareng sama temen. Nah, kebetulan makeupnya bareng sama temen. Nah, itu di tengah jalan tiba-tiba bannya bocor. Nah, jadi itu ngaret banget sampai setengah jam. Dan sampai di tempat makeup itu drama klien lagi. Dia yang awalnya minta model A, tiba-tiba sampai di sana minta model B kayak gitu. Nah, jadi itu benar-benar banget sebelum pergi untuk mengambil job itu harus banget didealkan dulu sama klien apa sih model yang dia inginin kayak gitu, biar nggak kejadian kayak saya ini udah sampai di tempat makeup itu dia mau ngubah model lagi. Nah, jadi itu benar-benar kita kesusahan karena yang sebelumnya alat-alat udah kita siapin itu sampai di sana dirubah lagi kayak gitu. Jadi kan kita harus muter otak lagi biar bisa kayak yang klien inginkan, karena klien adalah raja. Jadi kita sebagai terapisnya itu benar-benar harus bisa memuaskan kliennya kayak gitu. Jadi biar dia ngerasa puas juga sama kita dan kita juga nyaman untuk ngambil kliennya. Dan banyak lagi, salah satunya itu kita udah selesai makein kepala nih, model kepala. Tiba-tiba dia merasa, oh
muka saya nggak cocok nih sama jenis model makeup kayak jenis kepala kayak gini, dan dia minta dibongkar kayak gitu. Nah jadi itu kita ngulang lagi dong, dan waktu untuk ngenata rambut itu lumayan juga. Jadi itu benar-benar kesabaran harus tebal banget untuk ngadepin klien-klien yang banyak maunya kayak gitu. Jadi itu benar-benar kita sebagai seorang MUA itu benar-benar harus memiliki kesabaran yang tebal banget. Jadi kayak gitu. Jadi itu sih pengalaman, dan banyak juga kita udah sampai di rumah dia minta servis, "Oh Mbak, ininya sakit, bisa nggak kesini lagi?" Gitu. Itu banyak banget untuk pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh banyak banget ya. Dan pengalaman positifnya banyak juga ya, dari customer yang sangat royal kayak gitu. Dia yang ngasih kita tips lebih dari yang kita tarif itu banyak banget. Dan sering banget nih pulang-pulang bawa nasi teng-tengan kayak itu bahagia banget ya. Kita sebagai seorang bekerja di bidang jasa itu bener-bener ngebuat kita merasa dihargai banget ya. Walaupun hanya sekedar nasi kayak gitu itu ngebuat kita merasa wah kita dihargai loh bekerja di sini. Nah jadi kayak gitu sih untuk pengalaman-pengalaman. Jadi untuk pencapaian selama 3 tahun terakhir itu Asungkara pencapaiannya udah lumayan ya. Yang sebelumnya masih naruh barang di kamar sendiri itu sekarang udah bisa nyewa ruko untuk buat studio kecil-kecilan kayak gitu. Jadi bener-bener merasa bahwa kadang merasa terlalu membandingkan diri dengan usaha orang, yang dimana usaha orang udah bisa beli mobil sendiri tapi saya belum kayak gitu. Nah jadi tetap semangat walaupun belum bisa mencapai sebesar itu, tapi Asungkara udah bisa nyewa studio yang tanpa minjam, hanya dari hasil usaha itu udah bisa nyewa studio. Itu udah menurutku pencapaian besar banget ya untuk diri sendiri. Dan untuk pencapaian ke depan Asungkara semoga selalu dilancarkan, itu nantinya bisa beli kendaraan yang memadai, yang sekarang masih sepeda motor nanti bisa pakai yang jauh lebih memadai daripada sepeda motor. Berkeinginan besar untuk menjalani sebuah usaha itu karena aturan ya. Yang sebelumnya saya kerja di dunia perkantoran yang dikelilingi dengan aturan yang tidak saya sukai. Nah, jadi itu memutuskan untuk membuka usaha itu ingin terlepas dari aturan-aturan itu. Nah, jadi balik lagi sebelum membuka usaha lihat juga risiko yang nanti kita hadapi. Itu analisis dulu apa sih risiko-risiko ke depan, kita udah punya uang belum sebelum melepas pekerjaan sebelumnya ke usaha baru. Itu benar-benar harus diperhitungin banget, baik dari segi keuangan kayak gitu. Yang pertama itu dari segi keuangan ya, nggak mungkin kita yang sebelumnya udah memiliki penghasilan bulanan masuk ke dunia usaha yang penghasilannya tidak tetap, yang kadang turun banget, kadang naik banget kayak gitu. Jadi itu benar-benar harus diperhitungin bekal kita untuk minimal lah 3 bulan ke depan itu kayak gimana. Pengen keluar dari zona-zona nyaman yang sebelumnya. Yang sebelumnya terikat aturan jam 7 kita udah harus kerja, jam 5 ya pulang. Tapi kalau menjalankan usaha kita kerjanya 24/7. Jadi itu berbanding terbalik banget sama pekerjaan kita yang dimana kerjanya cuma 8 jam, tapi setelah menjalankan usaha kita bisa kerja sampai 24 jam. Nah, jadi itu teman-teman harus lihat banget risikonya ke depan nanti. Nah, tapi di satu sisi dari segi keuangan jangan khawatir kalau kita udah fokus menjalankan usaha, itu keuangan yakinlah keuangannya pasti akan lebih meningkat. Karena yang saya alami itu dari segi keuangan setelah menjalani usaha itu lebih terisi ya dari pekerjaan sebelumnya. Bukan menjelekkan orang-orang yang kerja di dunia perkantoran, itu enggak. Semua orang memiliki profesinya masing-masing yang dimana cita-citanya sebagai seorang karyawan kayak gitu. Itu nggak apa-apa, jadi itu mereka bekerja dengan passionnya masing-masing. Dia passionnya di dunia kerja, ya udah mereka kerja di dunia kantoran. Tapi kebetulan saya menemukan passion yang terbilang udah tua ya, di umur 25 baru menemukan passion di bidang kecantikan. Itu nggak apa-apa, mulai di umur segitu itu nggak apa-apa. Jadi nggak ada istilah terlambat untuk memulai sebuah usaha. Jadi
menjalani pekerjaan dengan hobi itu benar-benar menyenangkan banget. Jadi nggak kerasa banget capeknya. Jadi itu capek tidur ya udah besoknya semangat lagi kayak gitu. Jadi itulah motivasi saya menjalankan usaha yang berani melepas pekerjaan sebelumnya dan fokus ke usaha itu ya ke usaha ini yaitu lebih happy menjalani usaha saya sendiri. Jadi untuk kesulitan dalam proses membangun usaha ini itu yang pertama kebentur waktu. Nah jadi dulu kan kerjanya itu ngambil 2 pekerjaan, yang satu di bidang perbankan yang dimana waktunya sangat menuntut banget. Yang kedua ini usahanya. Jadi sebelum kita bekerja di pekerjaan utama, kita kerja dulu di usaha makeupnya ini. Jadi itu bangunnya itu benar-benar pagi banget. Nah, jadi kalau ada job di luar jam sebelum jam 7 itu jadi nggak bisa keambil, padahal jobnya di atas jam 6 itu banyak banget. Nah jadi itu kebentur waktu. Di satu sisi kita harus masih bekerja di kantor, satu sisi kita harus bekerja di usaha kita. Nah jadi itu benar-benar ngebagi waktu antara usaha sama pekerjaan kantor itu susah banget. Nah, jadi yang kedua itu lebih ke pendapat orang-orang. Jadi pendapat orang-orang masih, apalagi di orang-orang tua zaman dulu itu masih banget berpikiran bahwa orang-orang sukses adalah orang-orang yang bekerja di dunia perkantoran kayak gitu. Jadi kita sebagai pengusaha itu dianggap bukan orang sukses kayak gitu. Jadi bahkan ada orang yang ngomong ke saya, ngapain sih selesai di sini di kantor ini? Padahal di sana udah bagus, gedungnya udah gede, pasti gajinya gede. Padahal mereka nggak tahu berapa yang kita dapetin per bulan. Jadi pesan untuk teman-teman yang lagi ngejalanin usaha kayak saya itu, yang pertama jangan pernah menyerah. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi kita jalani aja yang sekarang, jalani dengan optimal kegiatan kita hari ini. Jadi untuk besok kita pikirkan besok. Dan jangan pernah menyesali hal-hal yang udah terjadi. Jadi hal-hal yang telah terjadi, mari kita jadikan pengalaman untuk mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi.